SCN 15 Kekhawatiran Maryam. Maryam membereskan seluruh perlengkapan makan dan sisa-sisa makanan yang tidak habis, dengan sesekali berbincang-bincang bersama Umi dan Abi Hanif. Beberapa kali Abi Hanif menanyakan tentang kuliah Maryam dan bagaimana membagi waktu dengan statusnya setelah Maryam menikah. Menanyakan tentang kondisi kesehatan kakek Amar dan nenek Halimah. Seketika Maryam mengingat jika dirinya harus menghubungi kakek Amar, namun Maryam tidak ingin Abi dan Umi Maya mengetahui jika Maryam ingin menanyakan keberadaan Reza saat ini. Bagaimana ya, tidak mungkin aku menghubungi kakek Amar sekarang, pasti Abi dan Umi akan berpikir tentang ini, batin Maryam. Allahu Akbar, suara azan berkumandang. Alhamdulillah, ucap Maryam lirih. Abi kita sholat berjamaah ya, punya Maryam kemudian. Baik nak, segeralah mengambil wudhu kita sholat berjamaah di sini, jawab Abi Hanif dengan pelan. Baik Abi, ucap Maryam seraya berlalu menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah berwudhu Maryam bergegas menyiapkan sajadah dan memakai mukenanya, sembari menunggu Abi Hanif berwudhu. Ketiganya sholat berjamaah di ruangan tersebut, dengan Umi Maya sholat duduk di atas tempat tidurnya, Abi Hanif yang menjadi imam dan juga Maryam yang berada di belakang Abi Hanif. Mereka sholat persis di samping tempat tidur Umi Maya. Setelah melaksanakan sholat Maryam bergegas merapikan peralatan sholat dan melipat kembali mukenanya. Sedari tadi Maryam hanya berpikir untuk sesegera mungkin menghubungi kakek Amar dan menanyakan keberadaan Reza. Melihat hal itu Abi Hanif merasa sedikit heran, pasalnya tidak biasanya selesai sholat Maryam bergegas bangkit, setidaknya Maryam akan membuka mushaf Al-Quran sebentar meski hanya membaca beberapa ayat, namun Abi Hanif urungkan untuk bertanya pada Maryam. Oh ya Abi, adakah yang perlu Maryam bawakan besok sebelum Maryam datang ke sini? Tanya Maryam membuyarkan lamunan Abi Hanif. Abi rasa tidak perlu nak, lagi pula besok Umi akan pulang, ucap Abi Hanif. Sebaiknya kamu menyiapkan keperluan di rumah saja Maryam, setelah kepulangan Umimu nanti pasti akan ada banyak sanak saudara kita yang berkunjung, juga para karyawan yang pasti akan datang. Siapkan saja beberapa camilan dan makanan kering lainnya dan jangan lupa minuman untuk menjamu para tamu yang akan datang nanti, ucap Abi Hanif kemudian. Baik Abi, Maryam akan siapkan semuanya, ucap Maryam. Abi sebelum hari mulai gelap sebaiknya Maryam segera pulang Bi, ucap Maryam dengan sopan. Baiklah, apa perlu Abi antar, atau Abi minta Pak Darman menjemputmu nak? Tanya Abi Hanif. Tidak perlu Abi, Maryam akan pulang sendiri. Lagi pula sebaiknya Abi menemani Umi di sini, jawab Maryam lembut dengan seulas senyum manis di bibirnya. Baik, segeralah berkemas, Abi akan mengantarkanmu sampai depan, ucap Abi Hanif. Maryam hati-hati nak, segera hubungi Abi atau Umi setelah sampai di rumah ya, pinta Umi Maya kemudian. Setelah selesai berkemas Maryam bergegas bangkit dan mencium punggung tangan Umi Maya dengan takzim. Umi, Maryam amit dulu, Assalamualaikum, ucap Maryam. Waalaikumsalam nak, jawab Umi Maya. Setelah berpamitan pada Umi Maya, Maryam dan Abi Hanif bergegas menuju depan rumah sakit. Maryam dan Abi Hanif berjalan menyusuri koridor dengan beriringan. Maryam merogoh smartphone miliknya yang berada di saku gamis sebelah kanan untuk memesan taksi online. Maryam, ucap seseorang dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat Dokter Tama memanggilnya dan melambaikan tangan. Assalamualaikum Pak Hanif, Assalamualaikum Maryam. Ucap Tama dengan terengah-engah. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Ada apa dokter? Apakah ada sesuatu yang perlu dokter bicarakan? Tanya Abi Hanif merasa heran. Tidak Pak Hanif, saya hanya ingin menghampiri Maryam, jawab Tama sopan. Ada apa Dokter Tama mencari saya, ucap Maryam dengan sopan dan menundukkan pandangan. Apa kau mau pulang? Tanya Dokter Taman. Iya dok, jawab Maryam singkat. Mari saya antarkan pulang. Lagi pula sudah malam tidak baik gadis sepertimu pulang sendiri malam-malam seperti ini, ucap Tama. Tidak perlu dok, saya bisa pulang sendiri, jawab Maryam menolak ajakan Dokter Tama. Tidak masalah, saya akan mengantarkanmu sampai ke rumah dengan selamat. Tapi dok, saya tidak ingin merepotkan Dokter Tama, sergah Maryam. Saya tidak merasa direpotkan, ucap Tama singkat. Maryam merasa sangat tidak nyaman jika harus menerima tawaran Dokter Tama. Bisa jadi hal ini akan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Abi Hanif yang menyadari hal itu segera memberikan pengertian pada Dokter Tama, jika putrinya tidak berkenan untuk diantarkan pulang. Maaf dok, sepertinya Maryam telah memesan taksi online,
lagi pula akan tidak baik jika membatalkan pesanan tersebut, ucap Abi Hanif menengahi. Dan lagi Dokter Tama dan Maryam tidak memiliki hubungan, Abi rasa tidak baik jika pulang bersama, takut menimbulkan fitnah dok, tukas Abi Hanif kemudian. Mendengar penuturan dari Abi Hanif, Tama pun hanya terdiam dan menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu, Assalamualaikum, ucap Tama seraya berlalu meninggalkan keduanya. Setelahnya Abi Hanif dan Maryam pun berjalan lagi menuju halaman depan rumah sakit. Di sana telah terparkir taksi online yang sebelumnya telah dipesan Maryam. "Ba Maryam ya," ucap supir taksi itu dengan sopan. "Betul Pak," jawab Maryam singkat. "Tunggu sebentar ya Pak," ucap Maryam kemudian. "Baik Ba," jawab supir tersebut. Setelah itu Maryam menoleh ke Abi Hanif untuk berpamitan dan mencium punggung tangannya dengan takzim. "Abi Maryam pamit, Assalamualaikum," ucap Maryam. "Waalaikumsalam," jawab Abi Hanif kemudian. "Maryam," ucap Abi Hanif dengan lembut. "Iya Abi," Maryam menoleh ke arah Abi Hanif lagi sebelum masuk ke dalam mobil. "Abi rasa kamu jangan terlalu dekat dengan Dokter Tama, Abi tidak ingin terjadi fitnah di antara kalian," ucap Abi Hanif lembut mengingatkan putrinya. "Baik Abi, insya Allah Maryam tahu," jawab Maryam dengan senyum manisnya. Setelahnya Maryam berlalu dari hadapan Abi Hanif dan masuk ke dalam mobil. Beberapa saat perjalanan akhirnya mobil berhenti tepat di depan rumah Abi Hanif. Maryam yang telah membayar menggunakan GoPay pun tidak perlu membayar dengan uang cash lagi. "Terima kasih Pak," ucap Maryam dengan membuka pintu mobil. "Sama-sama Mbak," jawab supir tersebut. Maryam bergegas menuju rumah dengan sedikit berlari. "Tok tok tok, Assalamualaikum Biminah, ini Maryam," ucap Maryam. "Waalaikumsalam Ning, tunggu sebentar," jawab Biminah dari balik pintu. "Ning, saya pikir Ning Maryam menginap di rumah sakit," ucap Biminah dengan meraih tas yang berisi perlengkapan makanan yang dibawa Maryam sebelumnya. "Enggak Bi, Abi minta Maryam di rumah saja untuk menyiapkan kepulangan Umi besok," jawab Maryam. "Alhamdulillah, jadi Umi besok sudah boleh pulang Ning," ucap Biminah penuh semangat. "Alhamdulillah Bi, sudah," jawab Maryam dengan seulas senyum di wajah cantiknya. "Ya sudah Maryam ke kamar dulu ya Bi," ucap Maryam seraya berlalu. "Iya Ning, nanti Biminah bawakan makanan ke kamar Ning," ucap Biminah kemudian. "Terima kasih Bi," jawab Maryam. Bergegas Maryam menuju kamar dan mengambil handphone miliknya. Mencari kontak kakek Amar dan segera menghubunginya. "Tut, tut, tut. Assalamualaikum kakek," ucap Maryam setelah panggilan telepon diterima. "Waalaikumsalam Maryam," jawab kakek Amar dengan semangat. "Bagaimana kabarmu nak, kapan kamu akan kembali ke rumah? Kakek dan nenek sudah sangat merindukan ramuan racikanmu," ucap kakek Amar kemudian. "Alhamdulillah besok Umi sudah diperbolehkan untuk pulang kek, dan rencana insya Allah lusa Maryam akan pulang kek," jawab Maryam dengan nada lembut. "Bagaimana kabar nenek kek?" tanya Maryam kemudian. "Nenekmu baik-baik saja nak, hanya dia sangat merindukanmu, tapi ini nenek sedang di kamar mandi," ucap kakek Amar. "Alhamdulillah kek jika nenek baik-baik saja," ucap Maryam kemudian. Maryam ingin menanyakan soal Reza, namun merasa ragu untuk memulai pembicaraan, dan Maryam pun merasa sangat bingung akan menanyakan apa. Masalahnya keduanya telah menikah selama 1 bulan, akan terasa aneh jika menanyakan kepada kakek Amar. Maryam menghirup nafas dalam, dan menghembuskan nafas pelan. Mendapati hal itu, "Ada apa nak, apa kau baik-baik saja?" tanya kakek Amar. "Oh, bukan apa-apa kek," ucap Maryam dengan senyum manis. "Kek, apa Mas Reza ada di sana?" Maksud Maryam, "apa sudah pulang?" ucap Maryam terbata. "Maksudnya," jawab kakek Amar merasa bingung dengan nol tanyaan Maryam. "Bukankah Reza di sana? Sejak kemarin dia berangkat, dan belum kembali sampai hari ini," jawab kakek Amar datar. "Tenang saja Maryam, kalaupun dia kembali, mungkin Reza masih di kantor, kau tidak perlu mengkhawatirkannya," ucap kakek Amar kemudian. "Baiklah kek," Maryam hanya merasa khawatir dengan Mas Reza, karena Mas Reza pergi tidak berpamitan pada Maryam ataupun meninggalkan pesan, jawab Maryam dengan polos. Mendengar penuturan Maryam kakek Amar merasa sangat bahagia. "Sudah, kamu tenang saja, kakek akan bicara padanya setelah Reza pulang," ucap kakek Amar. "Baik kek, terima kasih. Segeralah beristirahat Maryam, kakek tahu kamu pasti bekerja sangat keras selama umimu sakit," tukas kakek Amar.
Baik kek, oh ya kek, boleh Maryam meminta nomor telepon Mas Reza? Ucap Maryam pelan karena merasa malu. Apa? Jadi selama ini kalian tidak saling berkomunikasi? Tanya kakek Amar dengan nada sedikit tinggi. Baiklah nanti kakek akan kirimkan, ucap kakek Amar kemudian. Terima kasih kek, assalamualaikum, ucap Maryam sembari menutup telepon. Waalaikumsalam. Setelah menyelesaikan panggilannya dengan kakek Amar, Maryam merasa sedikit lega, terlebih setelah menerima pesan dari kakek Amar yang telah mengirimkan nomor ponsel Reza. Meski ada sedikit rasa tenang namun Maryam masih merasa khawatir dengan Reza. Maryam bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat Isya. Tok tok tok, masuk Bi, pintunya tidak dikunci, ucap Maryam. Ning ini Bibi bawakan makanan buat Ning Maryam, dimakan dulu, tidak baik tidur dalam keadaan perut kosong, ucap Bi Minah kemudian. Terima kasih Bi, letakkan di meja saja, nanti Maryam makan, ucap Maryam sopan sembari melipat sajadah dan juga mukenanya. Merasa sangat lelah seharian ini, Maryam bergegas mengistirahatkan dirinya setelah membereskan semua peralatan sholat miliknya. Maryam bergegas mengganti gamisnya dengan baju tidur yang biasa dia kenakan. Melihat ponsel miliknya, Maryam berpikir akan menghubungi Reza terlebih dahulu. Tut tut tut, suara dering telepon. Beberapa kali Maryam mencoba menghubungi nomor Reza namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Kamu di mana sih Mas? Gumam Maryam. Beberapa kali Maryam mencoba menghubungi lagi namun tetap sama, Reza tidak menerima panggilan darinya. Maryam yang telah lelah seharian sudah tidak mampu untuk sekedar duduk menunggu kabar dari Reza, tubuhnya merasa perlu untuk segera diistirahatkan. Mas, apa kau baik-baik saja? Tolong balas pesan ini, jika Mas Reza telah membacanya, Maryam. Setelah pesan terkirim Maryam segera berbaring di tempat tidurnya dan tidak butuh waktu lama untuk terlelap. Asteris. Waktu menunjukkan pukul 3.15, meski sedikit telat dari biasanya Maryam bangun namun Maryam tetap menunaikan rutinitasnya setiap dini hari untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Bergegas Maryam bangkit dari tempat tidur dan segera mengambil wudhu, setelah itu Maryam melaksanakan sholat malamnya. Selesai dengan sholatnya Maryam membuka mushaf Al-Quran miliknya dan membaca beberapa ayat. Setelah menyelesaikan semua ritualnya Maryam duduk berzikir menunggu azan sholat subuh. Tidak berselang lama azan subuh berkumandang, dan Maryam segera bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah menyelesaikan wudhunya Maryam tidak melanjutkan dengan membaca mushaf atau melantunkan zikir pagi. Maryam bergegas menuju dapur, meskipun waktu masih menunjukkan pukul 5, namun Bi Minah telah siap di dapur sejak 15 menit yang lalu. Hal itu sudah menjadi rutinitas Bi Minah setiap hari. Bi Minah, ucap Maryam dengan sopan. Iya Ning, tumben Ning pagi sekali ke dapur, ucap Bi Minah kemudian. Iya Bi, Maryam harus segera menyiapkan beberapa keperluan untuk menyambut kepulangan Umi, ucap Maryam. Oh ya Bi, Maryam minta tolong sama Bi Minah untuk membereskan kamar Umi, ganti semua spray dan sarung bantal, vakum setiap sudut dan pastikan tidak ada debu yang menempel, ucap Maryam. Pagi ini Maryam akan ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan Bi, ucap Maryam kemudian. Iya Ning. Kemarin Abi sempat bilang soal syukuran, apa Ning Maryam akan berbelanja untuk itu juga? Tanya Bi Minah. Insya Allah iya Bi, ucap Maryam. Apa perlu Bibi panggil Pak Darman Ning untuk menemani Ning Maryam berbelanja? Tanya Bi Minah kemudian. Mungkin nanti saja Bi, setelah semua belanjaan Maryam dapatkan semua saja Bi, untuk membawa pulang belanjaan, jawab Maryam dengan lembut. Baik Ning, ucap Bi Minah singkat. Bi Minah tidak perlu memasak untuk pagi ini, biar Maryam saja yang masak pagi ini untuk Abi dan Umi juga untuk kita, ucap Maryam kemudian membagi tugas antara keduanya. Setelah itu Bi Minah bisa bereskan bagian luar rumah dan lainnya, ucap Maryam memberikan arahan. Karena hari ini kita akan sangat sibuk, dan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan Bi Minah boleh minta bantuan dari pekerja lain Bi untuk membantu Bibi membereskan rumah ini, ucap Maryam. Baik Ning, mungkin nanti Bibi akan minta bantuan istri Pak Darman dan Pak Jaka Ning, ucap Bi Minah kemudian. Baik silahkan Bi, jawab Maryam. Untuk sarapan pagi kita, Maryam sudah pesan online untuk kita berdua Bi, mungkin sebentar lagi akan datang, ucap Maryam kemudian. Baik Ning, ucap Bi Minah seraya berlalu. Maryam segera membuat list belanjaan, apa saja yang akan dia beli dan berapa banyak kebutuhannya. Tidak hanya untuk penyambutan tamu yang berkunjung,
Namun rencananya Abi Hanif juga akan membuat syukuran kecil-kecilan atas kepulangan Umi Maya. Sebagai wujud syukur, meski hanya kecil-kecilan namun Abi Hanif berniat untuk mengundang anak-anak yatim dan para pekerja perkebunan. Sehingga Maryam perlu membuat daftar untuk belanjaan yang mungkin tidak sedikit. Bersambung.